Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri ke-54 tahun, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan kegiatan bakti sosial di dua lokasi berbeda pada Senin 17 November 2025. Dua titik yang menjadi sasaran kegiatan adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS Sri Kandi di Kecamatan Bandar, Surabaya, serta LKS Rodatul Mustajab di Kecamatan Putra Rumbia. Kegiatan bakti sosial tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri dan didampingi staf ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Ekubang Adi Striono, serta jajaran pengurus Korpri Kabupaten Lampung Tengah. Pujianti Rahayu perwakilan dari Yayasan Sri Kandi menyambut gembira atas kehadiran Wakil Bupati beserta rombongan. Puji menjelaskan di Yayasan Sri Kandi ini dihuni mulai dari anak hingga orang tua. Dengan kondisi yang sedemikian, Pujianti meminta dukungan dari pemerintah, di mana Yayasan Sri Kandi yang selama ini menaungi para penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk penyandang disabilitas mental dan warga terlantar. Untuk itu, Pujianti mewakili yayasan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wakil Bupati berserta rombongan. Hormati Bapak Wakil Bupati Lampung Tengah yang juga sebagai Dewan Penasehat Pembina Korpri Kabupaten Lampung Tengah. Yang kami hormati Bapak Adi selaku staf ahli dari Kabupaten Lampung Tengah. Yang kami hormati Ibu Camat Kecamatan Bandar Surabaya. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Pimpinan Yayasan Sri Kandi Bandar Surabaya, Bapak Suyadi SPDI. Yang kami hormati Bapak Ibu staf Kecamatan Kelurahan yang ada di Sekecamatan Bandar Surabaya. Yang kami hormati Bapak Ibu para tamu undangan, dan juga kami sayangi anak-anak warga Panti Sosial Yayasan Sri Kandi Bandar Surabaya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas rahmat-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, yaitu silaturahmi dan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korpri yang ke-54. Atas nama Yayasan Sri Kandi Bandar Surabaya, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang saat ini merayakan Hari Korpri yang ke-54. Saya atas nama Yayasan Sri Kandi Bandar Surabaya dalam hal ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di Yayasan Sri Kandi. Mudah-mudahan silaturahmi ini tidak putus sampai di sini, Bapak Ibu. Dan kami juga mohon maaf jika dalam penyambutan kami ada yang kurang dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Beginilah warga yayasan kami yang mungkin ada yang aneh ya Bapak Ibu yang baru datang ke sini kok seperti ini. Dan insya Allah kalau Bapak Ibu yang sudah sering ke sini, insya Allah nggak asing lagi dengan seperti ini ya. Jadi ini Bu, Pak, saya izin perkenalkan, ini ini warga kami yang di dalam sini yang kalau sudah tidak kondusif kita kurung di sini, Pak. Ini yang perempuan, yang laki di dalam sana. Kemudian yang ini ini ada yang lansia, kita juga ada lansianya, ada juga anak-anaknya. Jadi di sini kita yang sakit nolong yang sehat membantu yang sakit. Nah, untuk itu kami dari Yayasan Sri Kandi sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Komangkohari beserta rombongan di sini, dan untuk itu mohon diterima plakat dari kami, Pak. Izin, Pak. Ya. Cukup. Kita aturkan kepada. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Iko Mangkoheri menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari komitmen Korpri untuk hadir di tengah masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan perhatian lebih. Koheri menambahkan, HUT Korpri bukan hanya momentum seremonial,
tetapi juga kesempatan bagi kami untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Semoga bantuan yang diberikan dapat meringankan beban dan memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang ada di Yayasan Sri Kandi ini. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ini saya mewakili pemerintah daerah memberikan kesempatan mewakili maksud dan tujuan daripada pemerintah pengurus Korpri, ya, bahwa pengurus Korpri Kabupaten Lampung Tengah yang berulang tahun ke-54 melakukan sebuah kegiatan sosial yang mulia ke dua panti yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, Panti Sri Kandi dan Panti Raidatul Mustajab yang ada di Putra Rumia, dan juga yang ketiga di Panti Jolo Sutro di Bandar Jaya, ya. Harapan kami bahwa kegiatan ini bisa meringankan daripada pihak Yayasan Panti Sosial yang telah melakukan kegiatan sosial dan juga membantu pemerintah dalam mengimplementasikan pasal 34, yaitu fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan ini mudah-mudahan apa yang menjadi harapan panti tadi sudah diutarakan oleh pengurus panti, ini akan dapat kami bawa aspirasinya, dan mudah-mudahan nanti bisa kita membantu Yayasan Panti Sosial SLB, Yayasan LKS Sri Kandi. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kampung, Bu Camat, dan juga aparat kampung yang terus membantu, karena mereka ini yang ada dekat di sini, Pak Camat, ya. Ya, mungkin saja terima kasih, dan kami mengharapkan Pak Adi untuk melanjutkan maksud dan tujuan daripada kegiatan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu acara yang aku. Ini keluar. Jadi Bu, nanti bantuannya akan lagi 5 juta. Jadi Nah, gitu. Balik, Reng. udah langsung Pak Wakil. Ya. Oke. Terima kasih, mohon izin Pak Wagub, bahwa kita hari ini ke yayasan ini adalah dalam rangka bakti sosial, ya, Yayasan Panti Sri Kandi dalam rangka bakti sosial HUT Korpri yang ke-54. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial kita, anggota Korpri Lampung Tengah, untuk turut membantu masyarakat yang membutuhkan. Saya kira demikian Pak Wagub, ya. Tadi sudah disampaikan di sambutan beliau, saya tidak berulang, dan ini adalah bentuk daripada andil Korpri Lampung Tengah di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, khususnya di Bandar Surabaya. Usai mengunjungi Yayasan Sri Kandi, Wakil Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri beserta rombongan langsung meninjau LKS Raidatul Mustajab di Kecamatan Putra Rumbia.
Kehadiran Wakil Bupati beserta rombongan disambut sukacita oleh pengurus Ponpes LKS Raudatul Mustajab. Sebuah harapan besar bagi pengurus, kehadiran Wakil Bupati dan rombongan akan menjadi penyemangat pengurus Ponpes untuk terus membantu warga penyandang disabilitas mental dan warga terlantar. Camat Putra Rumbia Imade Suryana dalam kesempatan tersebut menjelaskan ada sekitar 40 warga binaan yang butuh pertolongan. Untuk itu, Imade Suryana mewakili warga Kecamatan Putra Rumbia khususnya pengurus Ponpes LKS Raudatul Mustajab mengucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri beserta rombongan yang telah mengunjungi pondok ini dan memberikan bantuan. Yang sudah hadir, yang saya hormati Bapak Kiai Burhan selaku tuan rumah, yang saya hormati seluruh warga binaan, hadirin yang tidak bisa satu persatu yang saya banggakan. Pertama dan yang utama tentunya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dari dayanya sehingga kita bisa hadir di Yayasan Raudatul Mustajab di negara utama dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kendala apapun. Baik pada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Bupati Lampung Tengah, Bapak Iko Mangkoheri SE MSOS beserta rombongan yang sudah hadir di Yayasan Pondok Pesantren Raudatul Mustajab di negara utama. Perlu kami sampaikan dan kami laporkan juga di sini, yaitu di pondok ini ada kurang lebih 40 ya Pak Kiai, ada 40 warga binaan yang ada di pondok ini, terdiri dari mana-mana ada ya. Artinya wilayah di luar Lampung Tengah pun ada di pondok ini. Selanjutnya mohon izin pada Bapak Wakil, kami juga karena malu juga kami juga hampir 1 bulan berdinas di selaku camat Supirama. Kami sudah masuk ke sini, warga binaannya ada 32. Ada 32 warga binaan, belum ada 9, tapi sekarang sudah menjadi 40. Berarti sudah ada tambahan lagi. Sudah ada tambahan lagi menjadi 40 kurang lebih warga binaan di pondok ini. Karena itu nanti arahan atau binaan mungkin kalaupun ada penyaluran bantuan sosial dalam rangka Hari Korpri hari ini juga oleh Bapak Wakil Bupati Jela dalam rangka untuk memperingati Hari Korpri ini. Perlu saya sampaikan Pak Wakil, kami juga nanti punya program juga. Kami sudah membentuk beberapa organisasi seperti GOA termasuk juga lembaga yang ada. Kami akan mengadakan senam bersama dan sekaligus namanya Jumat Berkah kita laksanakan nanti setiap bulan sekali, yaitu minggu keempat. Nanti situ mudah-mudahan artinya itu bisa berjalan. Nanti setiap bulan kami akan mengumpulkan nanti yang bisa ini sekedar itu sementara yang dapat sampaikan kepada Pak Wakil Bupati Lampung Tengah dari saya. Kurang lebihnya pada berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa bantuan sosial adalah wujud tanggung jawab negara untuk melindungi mereka yang membutuhkan dan tertera jelas dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Prinsipnya sederhana, bantuan sosial harus digunakan sesuai peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat, bukan untuk kepentingan lain. Ketentuannya sangat jelas. Bansos dilarang digunakan untuk membeli rokok, minuman keras, narkoba, atau barang terlarang lainnya, seperti membayar utang pribadi atau cicilan pinjaman, membeli barang mewah seperti perhiasan, gawai mahal, atau kendaraan pribadi. Tentu saja tidak boleh digunakan untuk berjudi, judi online, atau hiburan berlebihan. Bantuan sosial juga tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik dan kampanye. Bansos adalah hak sosial rakyat, bukan alat politik siapapun. Selain itu, penting untuk dijadikan perhatian bersama. Bantuan tidak boleh diperjualbelikan, dipindah tangankan, atau dipotong oleh pihak manapun. Mari saling mengingatkan bahwa pendamping sosial, aparat desa, RT, RW, dan lembaga terkait wajib memastikan bantuan diterima utuh 100% oleh keluarga penerima manfaat. Kepada seluruh penerima manfaat, pergunakanlah bansos dengan bijak untuk membeli makanan bergizi, kebutuhan sekolah anak, mendukung kesehatan keluarga, atau bahkan memulai usaha kecil yang produktif, karena bantuan sosial akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan menuju keluarga yang lebih berdaya. Mari kita gunakan bansos dengan jujur dan penuh rasa syukur. Bansos sementara, berdaya selamanya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga, mengawasi, dan mengawal bansos diterima oleh mereka yang berhak, serta berdampak secara nyata pada peningkatan kesejahteraan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kita semoga ini sekecil ini bisa Sementara itu, staf ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Ekobang Adis Riono menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan ini adalah sebagai bentuk kepedulian para ASN di Lampung Tengah terhadap saudara-saudara kita para penghuni di Ponpes ini. Dalam kesempatan tersebut, mantan Kabag Humas Pemda Lampung Tengah ini mengingatkan kepada kita semua bahwa langkah Wakil Bupati Lampung Tengah Iko Mangko Heri memperhatikan kesejahteraan sosial telah ia lakukan puluhan tahun yang lalu. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, silaturahmi kita hari ini bersama Pak Wakil merupakan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, karena tahu betul bahwa beliau kegiatannya hari ini saja ada 4 kali 5 Bapak. Tadi kami suruh duluan karena beliau ada acara di Bukit sekalian di seputaran. Nah, ini adalah berkah silaturahmi, dan saya baru tahu ternyata Pak Wakil Bupati ini bapaknya teman-teman saudara-saudara kita yang sedang kurang sehat. Bapaknya pantesan gitu ya, dari tadi malam itu mengarahkan itu seperti sudah tahu misinya. Saya salut, nggak buka dia. Baru tadi setelah sampai di beberapa LKS kita, ada di Sri Kandi, ada di sini, ternyata beliau ini bukan hari ini, sudah puluhan tahun yang lalu melaksanakan kegiatan semacam ini. Karena itu menjadi bekal bagi kita yang lain untuk bersama-sama terus kita bergotong royong macam ya. Kalau kata Pak Wakil itu bergaya sama wawai, bekerja bersama-sama untuk kebaikan. Ini adalah untuk kebaikan kita. Saya yang alhamdulillah bahkan ikut beliau
disuruh mendampingi karena sebagai staf ahli tugas saya yang mendampingi. Alhamdulillah banyak ilmu karena memang tidak ada lain. Pemerintah harus ada di mana-mana. Pemerintah harus ada di tengah-tengah masyarakat dimanapun. Di saudara-saudara kita yang kadang-kadang sehat, kadang-kadang enggak. Nah, saya aja kadang-kadang kayak gitu, Pak. Kadang-kadang teriak-teriak sendiri juga. Iya, oleh karena itu kita bersyukur dengan kehadiran kita di sini. Tidak ada lain kata syukur nih, Pak Yai. Syukur karena kita diberikan kelebihan. Amin. Ya kan? Mudah-mudahan dengan diberikan kelebihan kita akan semakin menjadi manusia yang sempurna. Nah, ini tausiah kan? Menurut Pak, kalau tanyakan nanti salah kan? Saya kira demikian atas perkenan Pak Wakil Bupati, dan saya diberi waktu karena jarang-jarang Bapak Ibu pimpinan itu memberi waktu kepada stafnya. Seorang pemimpin yang baik harus memberi waktu pada stafnya. Padahal kata-katanya sama dengan pimpinan saya baik. Kayak gitu. Bahasanya pemimpin yang baik adalah memberikan waktu kepada stafnya. Karena apa? Harus ada regenerasi. Walaupun pensiunnya duluan saya nanti dari Pak Wakil. Saya masalah duluan saya Pak, insya Allah diberi kesehatan sampai 2 tahun ke depan saya pensiun. Ya. Alhamdulillah Pak Wakil saya pernah jadi lurah 11 tahun, jadi camat 6 tahun, kemudian jadi kabak udah berpuluh-puluh tahun, terus kemarin asisten, kemudian inspektur, dan baru 1 bulan lewat 3 hari, 1 bulan lewat 5 hari saya di staf ahli. Ini adalah tugas dan sebagai ASN di mana saja ditempatkan, mutasi itu adalah kebijakan pimpinan dalam rangka kebutuhan organisasi. Itu yang penting. Seperti Pak Camat, nggak ada masalah mau di mana saja, siap. Karena tugasnya sama. Apa? Kita adalah pelayan, ya Pak Wakil ya. Kalau Pak Wakil bilang kita apa? Pelayan. Jomos siapa? Kita semua rakyat kita. Jangan bergaya-gaya pakai pangkat, pakai ini. Siapa aja kita? Wakil kepala pelayan masyarakat Lampung Tengah ya Pak Wakil Bupati. Nah, kami membantu begitu. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Luar biasa. Kemarin Pak Camat saya talk show bersama Pak Wakil Bupati juga di TV. Nggak tahu saya kok sama Pak Wakil Bupati terus. Saya katakan dan Pak Wakil Bupati harus nampak, harus kelihatan. Kalau Pak Wakil Bupati nggak kelihatan, kalau kami kan mau besok pindah, kalau Bapak nggak 5 tahun diuji masyarakat, 5 tahun ini nggak bagus, nggak saya pilih lagi. Maika pilihlah. Dalam arahannya, Wakil Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Korpri ke-54 yang mengusung semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Mangkoheri berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai wujud kepedulian sosial di lingkungan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Ia juga mengapresiasi pengelola LKS yang terus berupaya memberikan pelayanan dan pendampingan kepada para penyandang sosial dan penyandang disabilitas mental di wilayah Lampung Tengah. Pak Yai dan juga dari saudara-saudaraku, pada hari ini saya bersama Pak Adi hadir di sini dalam rangka kegiatan bakti sosial yang dalam rangka ulang tahun yang ke-54 Korpri Kabupaten Lampung Tengah berbagi. Dan hari ini Pak, kita bersama-sama lihat bahwa ada sedikit bingkisan. Mudah-mudahan ini berguna Pak ya, karena
intinya daripada kegiatan di LKS ini adalah ketersediaan bahan pangan, dan tadi tiap minggu, tiap hari Jumat kita kirimkan semua ya protein Pak ya. Beliau mendapat barangnya dapat ya. Tiap minggu dapat. Terima banyak Ibu ya. Saya Pak Camat Putra Rupiah diajak, sebenarnya kalau masyarakat Putra Rupiah ini kompak ngurusin 32 orang ini ringan, betul nggak? Ringan sekali. Ya, ini tugasnya Pak Camat. Katanya harta itu memang tidak dua mati, tapi bisa dititipkan oleh panti Railatul Mustaqab dengan karya Putra Rupiah. Namaku Afgan. Sejak kecil, aku ditinggalkan orang tuaku begitu saja. Mereka pergi entah kemana. Aku bahkan tidak ingat wajah ayahku dan ibuku. Semenjak itu, aku tidak tahu harus pulang kemana, berteduh di mana, maupun tidur di mana. Sejak kelas 3 SD, aku dan kedua adikku dibesarkan oleh tetangga. Mereka sangat baik. Mereka yang menyediakan tempat tinggal, memperhatikan dan merawatku sampai sekarang. Hidupku dulu sangat susah, sampai-sampai aku putus sekolah. Jangankan sekolah, untuk makan sehari-hari saja susah. Bahkan, seringkali aku dan tetangga yang merawatku tidak makan. Lalu, aku didaftarkan masuk ke sekolah rakyat oleh pendamping PKH. Di sini, aku merasa menemukan tempat aku pulang. Aku mendapatkan pendidikan yang layak, aku diajarkan untuk lebih mandiri, dan disinilah harapanku tumbuh kembali. Aku merasa layak untuk mempunyai cita-cita. Aku janji akan belajar dengan sungguh-sungguh, karena ketika dewasa nanti, aku ingin menjadi pengusaha sukses. Aku ingin balas budi baik ke mereka yang mengurusku. Aku ingin membalas kebaikan semua orang yang peduli denganku. Aku ingin buat mereka bangga, dan aku yakin aku pasti bisa. Terima kasih Pak Presiden Prabowo yang telah menciptakan sekolah rakyat, sehingga aku mendapatkan kesempatan untuk balas budi kepada mereka yang telah memperhatikan dan merawatku. Sebagai wujud kepedulian dan solidaritas sosial, Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah menyerahkan bantuan paket sembako kepada para penghuni LKS. Bantuan tersebut terdiri dari kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, serta beberapa kebutuhan harian lainnya yang diperlukan oleh para penyandang sosial. Dari Lampung Tengah, Redaksi Saburai TV melaporkan.